Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Putri Yolanda, NIM 2023 143496. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Bahasa dan Budaya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, nilai-nilai, dan pesan sejarah yang ada di Kota Palembang. Yang pertama itu Pulau Kemarau. Sejarah singkat Pulau Kemarau terletak di Sungai Musi, Palembang. Pulau ini dikenal karena tidak pernah tergenang air meskipun air Sungai Musi pasang, sehingga tampak selalu kering. Di Pulau Kemarau ini terdapat pagoda Hok Tijing Rio dan legenda terkenal Putri Siti Fatimah dan Pangeran Tan Buan. Kisahnya bercerita tentang romansa dan dua budaya yang berakhir pada tenggelamnya kapal dan munculnya pulau dari dasar sungai. Nilai-nilainya yaitu harmoni budaya, yaitu kisah cinta antara dua tokoh latar budaya berbeda, atau kesetiaan dan pengorbanan terlihat dari perjalanan panjang Pangeran dan Buan, serta kearifan lokal, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap alam, legenda yang hidup turun-menurun. Pesan sejarahnya yaitu masyarakat harus menjaga persaudaraan lintas budaya. Yang kedua itu Dul Muluk. Sejarah singkat Dul Muluk adalah seni teater tradisional Palembang yang muncul sekitar awal abad ke-19. Nama aslinya adalah Sandur, namun berubah setelah lakon populer berjudul Dul Muluk, yakni kisah seorang bangsawan yang bijak dan pemberani. Dul Muluk mengadu tarian, musik, sastra lisan, dan dialog bernuansa Melayu. Adapun nilai-nilainya yaitu yang pertama, kebijaksanaan yang digambarkan melalui tokoh Dul Muluk. Yang kedua, keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Dan yang ketiga, kreativitas seni, perpaduan gerak, musik, dan sastra. Adapun pesan sejarahnya, seni tradisi adalah media pendidikan budaya. Yang kedua, masyarakat diajak untuk menghargai nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Yang ketiga, tradisi harus dijaga agar tidak hilang karena pengembangan zaman. Yang ketiga, Kembang Batang Hari Sembilan. Sejarah singkat Kembang Batang Hari Sembilan merupakan simbol kemegahan Palembang zaman Kesultanan, sekaligus melambangkan 9 sungai yang membentuk wilayah Palembang dahulu atau Batang Hari Sembilan. Istilah kembang dimaknai sebagai keindahan dan kemakmuran wilayah yang disatukan oleh jalur air. Nilai-nilai yaitu persatuan. 9 sungai melambangkan persatuan daerah-daerah kecil atau identitas daerah. Kejayaan Palembang sebagai kerajaan maritim dan keindahan alam. Sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Pesan sejarahnya, Palembang dibangun atas kerjasama antar wilayah. Sungai dan air adalah sumber kehidupan yang perlu dilestarikan. Dan identitas daerah harus dihargai, bukan hanya dilihat sebagai simbol masa lalu. 4. Yasaman. Yasaman adalah tradisi masyarakat Palembang berupa gotong royong dalam acara pesta pernikahan atau hajatan lainnya. Kata ini berasal dari yasaman atau menyediakan bantuan orang-orang datang membantu, mulai dari memasak, menata tempat, hingga mengatur acara. Adapun nilai-nilainya yaitu yang pertama gotong royong, yaitu semua warga terlibat tanpa pamrih. Yang kedua itu solidaritas, hubungan sosial menjadi lebih kuat dan tanggung jawab bersama membantu keluarga yang sedang mengadakan acara. Pesan sejarah yaitu kekuatan masyarakat terletak pada kebersamaan. Yang kedua itu tradisi harus dipelihara agar hubungan sosial tetap erat. Dan yang ketiga, tolong-menolong meringankan beban dan menciptakan keharmonisan. Dan 5, sejarah singkat pempek adalah makanan
khas Palembang yang terkenal sejak masa perdagangan Cina dan Melayu. Diperkirakan muncul abad ke-19 dari inisiatif seseorang pedagang Tionghoa yang digelari Ape atau MP yang mengolah ikan dan sagu agar tidak cepat busuk di daerah sungai. Makanan ini berkembang dan menjadi identitas kota Palembang. Adapun nilai-nilainya, yang pertama, kreativitas kuliner, yaitu menciptakan makanan dari bahan alami yang melimpah. Yang kedua, adaptasi budaya, yaitu perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu. Dan ekonomi masyarakat pempek menjadi sumber mata pencarian banyak warga. Pesan sejarahnya yaitu makanan tradisional adalah bukti interaksi budaya dan harmonis. Yang kedua, kejayaan daerah harus diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Dan yang terakhir, warisan kuliner perlu dijaga dan bukan hanya dinikmati. Baiklah, itulah tadi dari penjelasan dari saya 5 unsur sejarah di Kota Palembang. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.